artinya? Cameo itu pemeran tambahan. Oh, pemeran tambahan. Nah, nanti kalau pemeran Kalau kambing. cameo itu kalau di FTV dibayar 50.000. Oke, shalom saudara-saudara anak-anak Tuhan Yesus yang ada di seluruh Indonesia. Siang ini kembali kita datang menyapa Anda semua. Kami dari GPD Victory Metro Permata punya program baru untuk teman-teman semua, untuk anak-anak Tuhan, yaitu dimana kita akan mulai ngobrol santai, bicara-bicara santai tentang firman Tuhan, tentunya bersama Bapak Gembala kami, yaitu Bapak Pendeta Theophilus Maruli Tampobolon. Oke, saudara-saudara seiman, kita akan mulai ngobrol-ngobrol santai ini bersama Bapak Pendeta kita. Dan tentunya karena ini menyangkut tentang firman Tuhan, walaupun santai, kita tidak usah tegang, tetapi ini ada firman Tuhan di sini. Tentunya kita akan minta untuk Bapak Gembala membimbing kita dalam obrolan ini ya, Pak Munte ya. Oh ya, satu lagi nih, ada Pak Munte di sebelah saya. Ini beliau ini salah satu jemaat yang bisa dibilang jemaat mula-mula di GPD Victory. Beliau ini dari dulu setia bersama kami di sini. Dan juga saya sendiri Rio Sandi. Oke, untuk awal sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol ini, tentunya kita minta hikmat Tuhan. Kita minta Tuhan untuk melindungi dan membimbing kita dalam ngobrol-ngobrol ini. Dan diawali dengan doa, nanti Bapak Pendeta atau Om Maruli akan berdoa untuk kita. Setelah berdoa nanti Bapak Gembala kita akan memberikan sedikit renungan singkat tentang apa yang akan kita bahas dan apa yang akan kita obrolkan saat ini. Nanti setelah itu baru kita akan ngobrol semacam ngobrol tanya jawab ringan lah. Tidak terlalu yang gimana-gimana banget. Oke, saudara-saudara seiman, kita akan mulai. Dan kepada Bapak Gembala, kami persilakan Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, kita bertemu kembali, kami nyapa bagi teman-teman seiman dimanapun Bapak Ibu berada. Di minggu ini, di awal Juli ini, kita bersyukur boleh bersama-sama. Dan sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara dalam ngobrol bersantai yang di dalam kebenaran firman, dengan tema ibadah di tengah-tengah pandemi ya. Nah, kita akan masuk dengan satu doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada siang ini setelah kami beribadah di rumah Tuhan masing-masing dan ada mungkin beribadah di online. Tuhan tolong supaya semua yang mereka menikmati hadirat-Mu, menikmati firman, dan juga di minggu-minggu ini menerima tubuh dan darah Yesus. Kami ngobrol santai tentang firman Tuhan pada saat siang ini. Mari tuntun kami, bimbing kami Roh Kudus, supaya apa kami ngobrolkan bermanfaat, berfaedah bagi yang mendengar, khususnya pemirsa, teman-teman seiman, hingga mereka terbangun di dalam mereka mengikut dan mengiring Tuhan. Terima kasih, bimbing kami Roh Kudus, ajari, bahkan satu perenungan singkat pun disampaikan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ya, setelah kita buka dengan doa, ya teman-teman seiman, para pemirsa yang dapat mengikuti ibadah santai atau dengan kata ngobrol-ngobrol santai dengan satu tema ibadah di tengah-tengah pandemi ya. Nah, ini akan saya ambil satu renungan singkat saja di dalam Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara dan teman-teman juga dan saudara seiman dimanapun berada, ayat ini mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya ibadah itu ya. Sekalipun mungkin situasi yang sekarang ini dengan protokol COVID, nah ada mungkin batasan-batasan ya, jadi sehingga tidak semua orang bisa mengikuti ibadah di rumah Tuhan, ada yang harus ikuti ibadah online di rumah, tetapi bukan mengurangi itu kita dapat bertemu dengan hadirat Tuhan. Di rumah pun, dimanapun kita bisa menikmati hadirat Allah. Yang terpenting di situ kita menerima satu nasihat. Ya, karena dikatakan sana jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya melihat satu gedung, ibadah itu adalah hati kita yang tulus, ya. Hati kita yang terfokus kepada Tuhan yang kita sembah.
khususnya kita umat-umat Kristiani tentu kepada Tuhan yang disebut Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi karena itulah maka dikatakan di sini supaya kita ini di sini menerima nasihat. Nasihat apa? Firman. Saling menasihati. Ini ada bertiga dan juga teman-teman lain menerima nasihat dan kita semakin giat. Jadi intinya di sini kita garis bawahi mendapat nasihat oleh firman Tuhan dan juga semakin giat melakukan dalam setiap komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, ini mungkin satu perenungan sebagai pembukaan di dalam kita ngobrol bersama, ngobrol santai sambil ngopi dan makan gorengan, tapi serius dalam firman Tuhan. Santai dalam kebiasaan, tapi ada sasaran untuk kita hidup dibangun. Nah, karena sini saling menasihati. Nah, ini mungkin satu sebagai bukaan untuk ngobrol kita bersama ini. Nah, baru saya serahkan pembawa acara Bapak Rio Sandi. Mungkin apa mau diobrolkan dengan sesuai dengan tema tadi, saya serahkan. Silakan. Ya, baik Om. Terima kasih Bapak Gembala kami, Bapak Maruli Tampu Bolon atau Om Maruli. Tadi saudara-saudara semua sudah mendengar bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami yaitu janganlah jauh dari pertemuan ibadah, begitu Om ya? Oke. Memang seperti yang sudah saudara-saudara seiman dengarkan tadi bahwa tema hari ini adalah ibadah di tengah pandemi. Seperti yang Bapak Ibu saudara-saudara seiman ketahui bahwa saat ini memang ada sebuah virus yang bisa dibilang ini membuat dunia tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di kota Tangerang saja, tetapi membuat dunia semacam ketakutan ya Pak Munte ya, ketakutan dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba membahas sedikit, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit soal ibadah di tengah pandemi ini. Jadi kalau menurut saya sih Om ya, apakah pandemi ini kalau kita boleh flashback sedikit Om ke sejarah kita tentunya tidak jauh dari firman Tuhan yaitu dalam Alkitab ya. Gimana Om? Kalau dulu disebut itu, kalau sekarang kan disebut itu COVID-19. Ya, betul. Tapi kalau kita kembali kepada Mazmur 91, bahwa zaman dulu itu disebut tuh hampir sama, ya beda nama, tapi artinya dampaknya Om, dampaknya sama. Disebut itu dulu namanya penyakit sampar. Malah di Alkitab dikatakan penyakit sampar yang membusuk. Jadi membuat orang jadi busuk, membuat orang yang mengerikan ya. Nah, jadi mungkin namanya berbeda, kasusnya berbeda. Tetapi zaman dulu pun di zamannya Daud pun sampai pernah itu minta perlindungan. Di zaman pada penyakit sampar itu. Nah, kenapa dikatakan tadi oleh Pak Rio sebagai pembawa acara tidak perlu ketakutan. Memang dalam Alkitab juga dikatakan orang yang berlindung di hadapan Tuhan, orang berlindung dalam Tuhan, dikatakan sana bermalam dengan Tuhan, artinya bersekutu dengan Tuhan. Amin. Maka dikatakan sana bahwa Tuhan menudungi mereka. Amin. Artinya melindungi mereka. Amin. Dari penyakit sampar. Yang dikatakan sana, malah dikatakan sana itu penyakit sampar yang busuk. Nah, ya. Jadi penyakit sampar itu sampai dibilang penyakit sampar yang busuk. Nah, jadi mungkin itulah sebabnya seperti renungan kita tadi ya. Kita memang harus dekat dengan pertemuan-pertemuan kita bersekutu. Sama dengan gini ngobrol bersama tentang firman, ngobrol bersama dengan Alkitabiah. Nah, di situ kita mendapat sesuatu agar kita dalam bersekutu dengan Tuhan kita temukan satu perlindungan. Maka judulnya dikatakan sana dalam lindungan Allah. Nah, sehingga kita nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Nah, bagaimana? Nah, kita setiap hari keluar rumah. Iya. Ya, betul. Keluar rumah. Mana bisa kita ini mencegah virus dengan kekuatan kita? Betul. Secara fisik kita memang harus. Nah, seperti ini saya harus pakai masker. Nah, ini memang harus pakai masker. Agak jaga jarak ya. Jaga jarak. Ya Pak Munte ya. Ya. Nah, itu betul kan. Tetapi kita juga harus memang bersekutu dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, jadi itu mungkin yang bisa untuk kita lihat secara singkat ya. Obrolan kita menghadapi situasi sekarang ini agar kita tidak perlu takut. Yang penting jalin hubungan dengan Tuhan. Nah, kita jangan jauh-jauh dari pertemuan kita kepada Tuhan. Entahkah kita ibadah di rumah atau di mana, di rumah Tuhan. Tetapi kita tidak perlu merasa takut. Nah, itu. Jadi sebenarnya kondisi seperti ini pun sudah pernah dialami Om ya
pada Ya. zaman dahulu kala ya, maksudnya pada zaman Daud. sejarah di dalam Daud. Alkitab, Zaman di dalam Daud. Ya. di dalam ini ya, Raja Daud berarti. Iya, Om? Raja Daud. Oke, jadi itu memang saudara-saudara seiman, jadi memang hal seperti ini dalam hal kondisi sekarang ini bisa kita bilang sebut pandemi COVID-19 itu ternyata sudah pernah terjadi, ya Om ya. Ya. Sudah pernah terjadi zaman dulu, memang dulu istilahnya bukan COVID-19, tapi dulu adalah penyakit sampar. Ya. Bahkan dijelas di dalam Alkitab tadi yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami bahwasanya penyakit sampar adalah penyakit yang busuk, Om ya. Ya, Jadi bisa dibayangkan seberapa ininya dulu. Bahkan kita bisa dibilang kita patut bersyukur saat ini kita sudah dilengkapi oleh kemajuan zaman, dalam artian ada masker, ada hand sanitizer, kita sudah bisa bikin tempat untuk cuci tangan. Bahkan mungkin zaman dulu tidak ada, Om ya. Ya. Jangankan masker, jangankan hand sanitizer, Ya. orang cuci tangan pun susah. Susah, ya. Ya, mungkin gitu mungkin. Ya, Om ya. karena jauh. 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 Sabun pun nggak kayak sekarang. Sabun cair ada, sabun Detol hand soap ada, Detol ada, macam-macam ada. Kita bisa beli di supermarket terdekat, ya kan? Betul nggak Pak? Betul, Pak. Nah, jadi memang, jadi inilah kita ngobrol santai dan seperti yang saudara-saudara seiman lihat di depan kami ini ada kopi, ada gorengan. Jadi memang ini Santai. santai. Ini santai, tidak terlalu, tetapi seperti yang Bapak Gembala sampaikan tadi, walaupun rileks, tetapi pada saat kita membahas firman Tuhan, itu ada sesuatu hal yang mau Bapak Gembala kami sampaikan kepada kami dan Bapak Ibu Saudara seiman yang ada di rumah atau yang menyaksikan acara ini, bahwasanya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan. Bahkan Tuhan sudah siapkan di dalam Alkitab. Jadi apapun yang akan terjadi saat ini bahkan Tuhan sudah sampaikan. Nanti akan kita bahas juga apakah Tuhan menyampaikan juga apa yang harus kita tanggapi, apa yang harus kita sikapi, apa cara-cara kita. Maksudnya dalam menyikapi pandemi ini gitu loh. Supaya kita tidak luntur dalam beribadah. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa temanya adalah ibadah di tengah pandemi. Jadi gimana caranya kita tetap beribadah, komunikasi kita dengan Tuhan, Om ya. Komunikasi kita dengan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini gitu. Amin. Jangan sampai ya Om ya, jangan sampai mengurangi mungkin mengurangi apa ya Om istilahnya Om ya. Kualitas kita Nah, untuk itu kita dia. datang kepada Tuhan. Itu dia. Terima kasih Om. Haleluya. Ya. Jadi seperti yang sudah Bapak Ibu Saudara-saudara dengar tadi bahwa jangan sampai mengurangi kualitas kita dalam bersekutu dengan Tuhan. Menjalin hubungan dengan Tuhan. Menjalin hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting Om ya. Ya. Itu jauh lebih penting karena tadi sudah disampaikan jangan sampai Anda jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Dan tentu Tuhan akan lindungi Om. Lindungi. Itu pasti Om ya. Ya, Itu pasti Karena saudara-saudara. ada dikatakan di Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk di kaki Tuhan, orang yang bermalam, artinya bermalam bersekutu dengan dengan Tuhan. Tuhan. Haleluya. Maka dikatakan sana, dialah yang melepaskan dari jerat dan dia juga yang melindungi dari penyakit sampar. Amin. Nah, itu. Jadi saudara-saudara seiman juga sudah dengarkan tadi bahwasanya ketika kita tetap bersekutu, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan Om ya. Ya. Mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan lindungi. Itu pasti Amin. Om ya. Amin, ya. Itu pasti saudara-saudara. Jadi jangan takut. Sebagai manusia mungkin ada kecemasan. Ada. Kecemasan wajar sebagai manusia Om ya. Tetapi disinilah kita mencoba untuk memberitahukan atau mengedukasi mungkin Om ya. Ya. Mengedukasi Bapak Ibu Saudara seiman dan juga kami tentunya yang ada di sini bahwasanya pentingnya kita bersekutu dan berserah kepada Tuhan Yesus. Karena memang dari dulu pun sudah ada. Bayangin coba kalau kita ini terjadi, hal ini terjadi pada saat kita masih zaman Alkitab. Bayangin kita nggak punya masker, zaman Daud. Belum ada masker. Kita nggak punya masker, kita nggak punya hand sanitizer, kita Belum nggak ada bisa sabun Detol. kita nggak bisa cuci tangan sembarangan di mana-mana. Sekarang kan hampir di setiap rumah depannya ada tempat untuk cuci tangan. Ya kan Om ya? Semuanya Pak Munte di depan rumah Pak Munte ada kan? Oh, di rumah saya belum ada. Nah, belum ada untuk cuci tangan Pak? Belum ada. Segera Pak dibikin Pak. Segera dibikin. Jadi memang Tapi memang sekarang sudah ada keran untuk cuci tangan. ada. Nah, Tinggal pelaksanaan. anjuran pemerintah, Ya. anjuran pemerintah Pak. Supaya bersih. Nah, sebelum masuk rumah cuci tangan dulu Pak. Bersih. Habis cuci tangan baru boleh masuk. Iya. Tetapi tentunya itu juga tidak mengurangi keimanan kita mungkin Ya, Om ya. Karena memang kondisi seperti ini ya, saya yakin saya pun mengalami apa yang kita alami mulai dari bulan Maret mungkin Om ya. Ya, Maret. Mulai dari bulan Maret Di itu negara kita. April negara kita ya mengalami itu Sampai pasien masih pertama itu kan bulan Maret ya Om ya. Iya. Sampai dengan saat ini bahkan sekarang sudah berapa? Lebih dari 50.000 mungkin ya.
Sudah lebih dari 50.000 ya. 56 udah ada. Loh. 56. Bayangkan sudah lebih dari 50.000 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Bisa kita bayangkan, maksudnya di negara kita Indonesia yang kepulauan ini Om, ya, harusnya kalau menurut apa yang pernah saya baca Om, yang pernah saya baca Pak di berita-berita online, seharusnya kita ini aman. Iya. Kenapa dibilang kita ini lebih aman? Karena kita ini negara kepulauan. Iya. Kalau di luar negeri sana negaranya satu daratan, sedangkan kita kepulauan. Jadi Banyak seharusnya lebih tidak menyebar. Tetapi ya memang inilah penggenapan firman Tuhan Om. Iya. Inilah penggenapan firman Tuhan bahwasanya akan ada penyakit-penyakit yang kamu mau satu pulau, mau Dan memang satu daratan. Karena banyak juga nggak disiplin. Nah, Nggak itu disiplin. dia. Jadi kurang disiplin mengikuti aturan-aturan baik dalam beribadah, baik juga dalam ikuti aturan pemerintah. Nah, Jadi itu kan tujuan untuk kebaikan dan untuk kesehatan. nah, betul sekali Om. Jadi memang itulah gunanya mungkin kita berhikmat Om ya. Iya. Wah, seruput kopi dulu teman-teman. Saudara-saudara seiman, kita seruput kopi dulu. Om, boleh Om? Mungkin ada Kita seruput kopi sambil saya seruput kopi mungkin Pak Munti Ya, silakan. sambil minum Oke. kopi dulu. Kasih Jadi, masukan juga. Gimana Pak Munti? harus dirasakan dulu kopinya supaya pikiran juga bisa terbuka. Aish, Merasakan mantap. kopinya itu otomatis ide-ide akan muncul. Wah, ini dia nih. Nah, tapi kalau menurut saya sih ya sangat-sangat bagus ide-ide acara-acara seperti ini, Ya. sekalipun mungkin bagi teman-teman yang sudah pengalaman di bidang seperti ini, Ya. mungkin saya orang yang baru ikut seperti ini sangat bersyukur ya menambah wawasan. Tapi dengan acara-acara seperti ini ya harapan saya ke depannya semakin maju, semakin Amin, berkembang ya. amin, Bergembala pasti. dengan Pak Rio Sandi semakin membangkitkan semangat kita yang ada di Amin, sini. amin. Nah, saya ada beberapa pertanyaan Nah, ini. Mungkin pertanyaan ini ini dia kalaupun nih. salah diperbaiki, yang benar itu mudah-mudahan bisa jadi berkembang Amin. gitu ya. Nah, hanya Langsung saya nih. pertanyaan ini tentang pengalaman ya, pengalaman dengan kejadian dengan tema Ibadah di tengah pandemi. Di tengah pandemi. Iya. Terutama seperti awal tadi itu jangan takut ya Iya. dalam keadaan pandemi ini. Betul. Nah, bolehlah di Pak Gembala menerangkan untuk kita semua pengertian atau definisi takut itu di saat pandemi ini. Nah, sampai sejauh mana pengertian atau definisi ketakutan. Oke. Nah, kedua, apa atau hal-hal apa yang orang lakukan untuk menghindari ketakutan ini. Oke. Nah, dan untuk menguatkan iman teman-teman seiman, Ya. Saudara-saudara yang menyaksikan ya atau Pak ya. saudara saya menyaksikan itu langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tetap kokoh iman dia mengikuti ibadah di tengah-tengah pandemi ini, Ya. karena seperti sering atau kita lihat bagaimana orang mengikuti ibadah sementara kehidupan dia di saat pandemi ini sangat susah, bukan susah, sangat susah. Jadi di atasnya susah nih Pak. Ini di atasnya susah gitu sangat ya kan? susah, oke. Artinya kita masih bersyukur ya, sekalipun pandemi begini masih kita bisa menikmati Ya. kopi. Betul. Tapi keadaan seperti ini orang udah sulit untuk mendapatkan segelas kopi. Mungkin tidak semua orang bisa merasakan apa yang kita lakukan. Oke, siap. Wah, jadi itu mungkin yang bisa saya coba Ya. lemparkan pertanyaan, mungkin Pak Gembala bisa menjabarkan sedikit. Ya. Ya, sebenarnya orang tidak perlu merasa takut. Sebab artinya gini, bagi kita yang beriman kepada Tuhan, ya, khususnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari Alkitab berkatakan di dalam Roma juga pasal 8 dikatakan Di Roma 8. ya, bahwa dari semula bahwa kita sudah dipilih, ditentukan, ditetapkan. Jadi artinya apa yang sudah dipilih kita ditentukan pasti Tuhan pelihara. Oke. Ya. Memang kita lihat dengan adanya situasi virus ini memang agak berdampak ya. Banyak ekonomi menjadi terganggu. Ya, Banyak sudah nggak berputar, Om. nggak Banyak yang tidak berputar. Roda ekonomi. Banyak perusahaan tutup. Banyak betul, orang di Om. PHK. Betul sekali. Nah, karena memang artinya dampaknya ya. Dampaknya. Nah, di saat-saat seperti itulah sama dengan pernah terjadi peristiwa di Janda di Sarpat 3,5 tahun musim kemarau. Oke. Tetapi mereka tetap patuh kepada firman, lakukan firman. Ketika itu Elia datang nabinya mengunjungi janda ini. Sehingga saat itu sudah tinggal segenggam tepung. Ya, segenggam tepung. Nah, tinggal segenggam tepung untuk bertahan 3,5 tahun.
Tetapi ketika dikatakan oleh Elia, hai ibu, nah berikan sesuatu, ya, memberikan sesuatu untuk diriku dan untuk juga dalam untuk dia didoakan. Amin. Tetapi, nah di luar dugaan dan bagaimana bisa mengkaji dengan logika, Ya. tepung segenggam itu bisa cukup untuk 3 tahun setengah. Betul sekali. Sekali makan pun udah nggak cukup. Betul. Tetapi itu kenyataan. Nah, Dan itu terjadi, Om. Itu terjadi. Dicatat di Nah, dalam dicatat Alkitab. di Alkitab ya, Luar dari biasa, satu Pak. raja-raja ya. Nah, jadi kita pun situasi yang ada sekarang ini memang banyak yang terganggu ekonomi. Betul. Tetapi jangan itu membuat kita mengurangi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, disitulah nanti kita akan lihat pembelaan Tuhan. Amin. Dan itu akan menjadi kesaksian bagi kita ketika di tengah-tengah sulit mungkin ada teman-teman juga yang sampai di PHK. Ya. Tetapi jangan putus asa. Artinya kalaupun di PHK di satu perusahaan, jangan terus berputus asa akhirnya tidak mencari. Nah, cari. Sebab Alkitab katakan, carilah maka kamu akan mendapat. Betul. Nah, ketuklah, pintu akan dibukakan. Jadi katanya kalau udah putus asa, maka tadi jangan takut, jangan putus asa, jangan menyerah. Iya. Ya, jangan menyerah. Nah, kalau di sini tertutup, kita percaya Tuhan akan buka di tempat lain. Ya, Tuhan sanggup memelihara. Ya, nah jadi dengan cara gitulah. Nah, di tengah tadi ketika pertanyaan Pak Munte itu bagaimana di tengah situasi virus ini orang banyak dalam ketakutan sampai tidak bisa menikmati makan apa adanya. Betul. Ya. Nah, Bahkan makan tempe pun susah sekarang, makan Om. tempe apalagi ngopi kan. Iya, apalagi kita ini puji Tuhan banget kita bisa ngopi, bisa ada ngopi, gorengan di ada sini. gorengan, ya. Tentunya ini semua karena berkat Tuhan, Om ya. Nah, berkat Tuhan itu. Tapi kita percaya bukan kita saja tapi mungkin orang lain pun bisa menikmati. Amin, Ya. amin. Tetapi artinya kita pun kan karena kita untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Iya. Ya, maka adalah ini ya. Iya. Nah, saya percaya di luar sana pun yang penting jangan putus asa. Jangan putus asa. Dan kira-kira ini, Om, kira-kira apakah ada kaitannya dengan ketulusan kita pada saat kita memuji atau menyembah Tuhan? Udah jelas. Jelas itu, Om ya. Karena apa? Itu sangat ditentukan. Oke. Dan ibaratnya kita bertemu dengan seorang penguasa yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki semua harta kekayaan. Amin. Nah, lalu kita tidak datang kita dengan sembrono. Seperti kita menghadap misalnya pemimpin-pemimpin, kita datang dengan sembrono. Ya, kita mau ketemu aja sama pemimpin-pemimpin harus lewat itu protokol. Iya, betul sekali. Ya kan, lewat protokol. Iya. Nah, berarti ada tata cara. Iya. Ada aturan-aturan, Ada aturan, ya kan, ada aturan-aturan. Nah, menghadap Tuhan pun kita harus memang hati yang tulus, Iya. memiliki iman. Betul. Nah, dengan cara itulah Tuhan melihat, wah ini orang ini sangat menghormati saya. Itu pemikirannya Allah kan. Iya. Maka apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Pasti. Ya, apa yang nggak bisa dilakukan? Dan pasti Dia punya Tuhan bela, Om ya. Tuhan pasti bela. Amin. Cuman menjadi masalah kadang-kadang kan datang ke Tuhan ini Senin Kemis, hari ini sungguh-sungguh, besok enggak. Nah, itu dia. Berarti Ya kan? kira-kira protokolnya yang Pak Gembala tadi maksud itu kira-kira apa itu yang bisa? Nah, jadi lebih kalau jelasnya seperti itu? pergi kita kepada pemimpin ada lewat protokol, ahli protokol yang menentukan ini loh caranya, ini jalannya. Oke. Kamu harus melewati pintu ini, daftar tamu, ya kan? Ya. Nah, mungkin itu secara duniawi. Ya. Tapi kita kepada Tuhan ada caranya, kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita melakukan seperti Abraham, melakukan kewajibannya kepada Tuhan, ya. Dan bersikap dengan yang baik, baru Om, ya. hidup kita ini harus benar-benar ada perubahan. Iya. Ya, hidup kita ini harus memang sesuai dengan firman, ya kan? Nah, jadi harus ada pertobatan sungguh-sungguh. Oke. Jadi bagaimana kita mau ditolong kalau hidup kita masih hidup-hidup yang sembrono. Betul. Hidup-hidup kita yang enggak menyenangkan hati Tuhan. Nah, seorang orang tua ketika dilihat anaknya dengar-dengar patuh dan menuruti apa yang diperintahkan orang tua, enggak usah diminta sama orang tua, pasti orang tua siapin. Betul. Orang Ya. tua pasti ngerti, Om. Nah, ya? ngerti. Ngerti, Nah, Pak. ngerti. Jadi memang kita orang tua pun tahu, misalnya nih kita lapar. Iya. Tapi kita tiba-tiba nyapu bersih. Nah, orang tua sudah tahu iya, ya, oh ini sudah anak tahu. lapar nih. Nah, iya. Nggak perlu ngomong, dikasih makan. Iya, Begitu iya. kurang lebih, Om ya. Ya. Dia itu orang tua, apalagi Tuhan kita. Nah, Hidup kita 10 tahun ke depan Tuhan sudah tahu duluan. amin. Ya Luar kan? biasa. Tuhan tahu. Kita juga dia katakan di Roma. Nah, dari semula dia sudah tentukan kita, bahkan kita pun di dalam kandungan pun Tuhan sudah tahu. Sudah tahu. Nah, hidup kita ini bagaimana, masa depan kita bagaimana. Ya. Maka dikatakan oleh Alkitab, dikatakan dalam Yeremia pasal 11 bahwa pikiranku, tuts itu bahasa Inggris katakan tuts, pikiranku tentang kamu adalah pikiran-pikiran untuk kamu memiliki masa depan penuh harapan. Amin. Luar biasa. Bukan kecelakaan. Bukan kecelakaan. Nah, jadi artinya bagaimana kita merebut pikirannya Tuhan itu supaya pikiran Tuhan itu fokus sama kita. Seperti anak
bagaimana dia bisa menyenangkan hati orang tua, sehingga orang tua itu tanpa diminta pun dia sudah siapin. Betul, betul sekali. Nah, dulu siapin. Sesusahnya orang tua pasti rela dia tidak makan asal makan anaknya. Asal makanan. Nah, buktinya Yesus rela mati di kayu salib demi keselamatan anaknya, umat, Termasuk kita semua, kita. ya. Ya kan? Luar Nah, itu biasa. satu pengorbanan. Betul. Nah, karena itu tidak kalau dibilang kan dia yang punya segalanya. Jadi di tengah-tengah kesulitan ekonomi sekarang, Ya. di tengah-tengah roda ekonomi yang mungkin hari ini agak terganggu, Pasti. semakin dekat kita dengan Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan. Nah, karena akan muncul nanti yang tidak pernah terpikirkan. Nah, kalau kita baca dalam 1 Korintus dikatakan sana, saya akan sampaikan 1 Korintus dikatakan 1 Korintus, saudara-saudara Nah, seiman. 1 Korintus pasal 1 dikatakan sana, 1 Korintus dikatakan jelas itu ya, apa yang dikatakan di sana oleh firman Allah, bahwa apa yang dikatakan sana, apa yang tidak 1 Korintus pasal 2 ya. Nah, pasal 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Nah, itu tadi. Jadi kita tidak pernah terpikir kita ini dapat berkat dari mana? Iya. Pertolong dari mana? Iya. Nah, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua disediakan Allah. Amin. Untuk mereka. Tapi untuk mereka siapa? Yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan. Karena apa? Nah, di dalam Alkitab dikatakan hanya 2 hukum. Hukum pertama mengasihi Tuhan segenap hati, segenap kekuatan, akal budi. Hukum kedua mengasihi sesama. Mengasihi Nah, sesama. kalau kita mengasihi Tuhan benar, asal benar dengan tadi hati yang tulus, ya, hati yang murni, tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan. Nah, ada satu pertemuan apakah lewat ibadah online, apakah lewat ibadah datang ke rumah Tuhan, ya Iya. sudah ikuti. Jadi Ikuti sungguh-sungguh. aturan-aturan yang ada, Om, ikuti ya. aturan-aturan firman Tuhan. Ya. Nah, di situ nanti dikatakan sana, maka Tuhan sediakan. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita ini benar nggak mengasihi Tuhan? Ya. Nah, itu kira-kira ya. Itu Jadi kira-kira. pertanyaan saya ada yang lebih mendetail lagi. nih, Pak Nah, Gembala. ini dia nih. Lebih seru lagi nih, Artinya, saudara-saudara. Protokol ini kan aturan ya. Ya. Nah, mungkin yang udah biasa di Kristen atau yang seiman gitu itu mungkin bahasa memuji, menyembah, berdoa Ya. mungkin biasa kita dengar ya. Ya. Tapi mungkin prakteknya itu belum tentu sama seperti yang Tuhan inginkan. Ya. Nah, jadi saya kira mungkin ya bolehlah Pak Gembala mungkin lebih menjelaskan atau menjabarkan itu kira-kira berdoa itu kita ada nggak waktunya yang Nah. ditentukan. Terus menyembah memuji itu adakah saat-saatnya yang ditentukan, karena mungkin ya kalau seperti protokol dunia misalnya di tanggal pertama tanggal sejam sekian ada berdoa atau ada berkumpul atau apa, kira-kira di kita ada nggak yang keharusan seperti itu supaya itulah yang lebih benar, atau yang itulah yang sangat benar, atau itulah yang kira-kira Oke. yang terbaik. Ya. Nah gitu, itu mungkin pertanyaan saya yang bisa lebih dijelaskan. Jadi memang dikatakan di Alkitab, mintalah maka kamu akan menemukan. Amin. Carilah maka kamu akan dapat. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka. Bukan. Amin. Nah, jadi artinya kita mencari akan apa maunya Tuhan. Apa kerinduan Tuhan. Nah, jadi kerinduan Tuhan itu bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, dalam cara menyenangkan itu sebenarnya apakah kita mampu, pasti kita mampu. Contoh ya. Pagi-pagi kita apa yang kita duluan kita lakukan. Ya kan? Pagi-pagi apa yang kita lakukan. Nah, kita lakukan itu pagi-pagi tentu begitu kita bangun tidur, apa yang kita kerjakan. Paling tidak minimal kita mengucap syukur. Tuhan, hari ini kami melakukan satu pekerjaan. Nah, terima kasih buat penyertaan sepanjang malam, dan hari ini mohon penyertaan. Amin. Ya kan? Jadi sehingga apa yang kita kerjakan, kadang-kadang kita tidak pernah terlintas. Apa yang kita dapat hari ini, kita kadang-kadang tidak terlintas. Iya. Tiba-tiba kita bisa dapat. Bahkan sejam kemudian pun kita nggak nggak pernah tahu, ya. Nah, tetapi karena Apapun kita sudah menjalin hubungan, ini yang perlu. Iya. Jalin hubungan, bergaul dengan Tuhan, dan juga berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ini kita harus ada satu perjumpaan khusus dengan Tuhan. Lewat apa? Berdoa. Berdoa. Seringkali saya katakan kita jadi anak Tuhan itu, selain kita punya iman, kita harus ada punya pengalaman. Pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi Oke. bersama Tuhan. Ya. Nah, pengalaman pribadi itu bagaimana? Nah, saya misalnya dengan Pak Rio, dengan Pak Munti. Nah, saya harus ada punya pengalaman sebagai misalnya katakanlah sahabat. Saya harus tahu
sahabat saya ini apa? Nah, kan? Kebutuhannya. Nah, sahabat saya ini apa Betul. jadi pergumulannya, ya kan? Itu sahabat di dunia. Nah, Iya. jadi kita tahu apa menjadi artinya sebagai sahabat, kita paham. Maka ketika kita tahu paham apa menjadi, nah kenapa? Kita karena bergaul. Nah kalau kita tidak bergaul, saya tidak akan tahu Pak Munte, saya tidak akan tahu Pak Ri. Ya, Kalau saya pasti. tidak ada bergaul, Betul, ya kan? betul. Nah, jadi ini yang perlu dijalin hubungan kita dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi. pribadi. Oke. Nah, di dalam pengalaman pribadi itu kita menemukan sesuatu. Artinya menyentuh hati Tuhan. Ya. Ketika dengan bagaimana cara pengalaman pribadi, itulah bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi bagi Tuhan itu sebenarnya kita lakukan, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, tidak ada yang sulit. Cuman sekarang mau atau tidak. Nah, Ya kan? itu dia. Nah, mau atau tidak. Nah, jadi kalau mungkin secara struktural mungkin lewat protokol, ya. Tetapi secara firman Tuhan, kalau saya lebih cenderung mengatakan menjalin hubungan. Menjalin hubungan. Nah, kenapa menjalin seseorang ingin ketemu dengan pemimpin adalah karena ingin menjalin hubungan dengan seorang pemimpin. Iya. Supaya pemimpin itu perhatian sama dia. Betul. Ya kan? Ya. Nah, walaupun melewati beberapa tangga-tangga, melewati beberapa aturan-aturan. Nah, kita pun bagaimana kita bisa memiliki hubungan dengan pencipta langit dan bumi, Ya. Allah semesta alam. Nah, kita jalin hubungan. Bagaimana kita menjalin hubungan? Mendekatkan diri sama dia. Nah, kalau di kita mungkin orang yang beriman yaitu dengan bersekutu, dengan menyembah Tuhan, dengan tadi tema kita tidak menjauh-jauhkan dari hidup dengan beribadah. Beribadah. Ya kan? Betul. Nah, baru bersekutu dengan Bersekutu Tuhan. dengan Tuhan. Nah, jadi artinya kita membaca Alkitab. Membaca Alkitab, Om. Nah, di sini ada banyak aturan-aturan, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, saya percaya kalau orang lakukan itu, ya, Tuhan kita itu Tuhan yang kaya, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Amin. Dia akan tahu apa jadi kebutuhan kita. Amin. Apa Tuhan tidak bisa merubah? Orang Israel ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak ada air, Tuhan bisa rubah jadi ada air. Betul. Mereka dapat air tapi pahit. Mereka tidak ada makanan tapi Tuhan kirim mana. Betul. Mana ada pabrik roti di Di padang gurun. Om. Padang gurun. Betul, Ya? betul. Bagaimana bisa roti, pabrik mana bisa menghasilkan dalam sekejap tepung untuk 600.000 laki-laki. Berarti kalau kurang lebih 2 juta, lebih hampir 3 juta untuk sekali makan. Sekali Mana makan, ada? ya, betul. Mana bisa ada? Ada Sampai pabrik? sekarang pun belum ada. Nggak Ya. ada pabrik. Menurut saya nih, Om. Menurut saya nih, Pak. Ya. Nah. Kayaknya menurut saya pun sampai saat ini belum ada pabrik yang sebesar apapun yang ada di dunia. Nah, yang bisa menghasilkan sekaligus Sekali makan. makanan, Nah. sekali makan, produksi sekali makan untuk 3 juta orang. Ya. Belum ada. Menurut saya tidak ada. Ya. Tapi Jangan. waktu itu Tuhan mungkinkan. Tuhan bisa. Nah, Luar demikian biasa. juga ketika Yesus memberi makan dengan 5 roti 2 ikan. Untuk Ya, 5.000 orang. Untuk 5.000 laki-laki. Bahkan Ya kan? lebih. Lebih kan? Kalau 5.000 laki-laki dengan istri, nah 5.000 tambah anak 2. Nah itu 20.000 sekali makan itu. Cuma 5 roti. 5 roti ini ada berapa biji ini Iya. gorengan? Untuk cukup berapa orang ini? Tapi ini 5 roti 2 ikan. Iya. Itu pun udah kering. Tapi bisa segar. Dan masih sisa. Masih ada 12 bakul. Masih ada sisa luar biasa, Nah, saudara-saudara jadi seiman. artinya, jadi tidak usah ragu dengan kekuatan kuasa Tuhan Amin. untuk memelihara. Maka dikatakan di Filipi, Allahku memenuhi segala keperluanku. Amin. Ya kan? Dikatakan juga 1 Korintus pasal 2 ayat 9, bagi siapa yang mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, yang timbul dalam hati manusia. Ya kan? Nah, itu disediakan Tuhan. Amin. Jadi begini Pak Gembala. Wah, ini masih belum puas nih saudara-saudara seiman. Iya, Ini kita ngobrol masih. sebenarnya jawaban itu memang sudah puas ya. Ya. Baik, memang memuaskan gitu kan. Tapi kalau misalnya seperti contoh kita tarik lagi, bukan kita tapi ada kita beberapa lihat. Ah, Misalnya ya. dalam Ya. kehidupan sehari-hari kah? Iya, dalam Oke. kehidupan sehari-hari contohnya memang kita samakan dia sama seperti kita anak Tuhan lah yang Ya. seiman dengan kita gitu ya. Mungkin protokol seperti yang Pak Gembala tadi mungkin dia sudah dilakukan lah. Ya, tapi Oke. kalau menentukan kebenaran itu kan kita nggak bisa. Ya. Hanya apa yang dilakukan itu yang disampaikan seperti Pak Gembala tadi mungkin sudah dilakukan juga. Oke. Nah, tapi di saat-saat sudah melakukan begitu itu kan tidak mungkin juga, atau bukan tidak mungkin ya, saya nggak tahu kebenarannya atau kenapa
yang dia sudah lakukan begitu itu merasa dia belum terjawab atau belum merasa ada hasil Iya. apa yang dilakukan itu. Jadi kira-kira di saat seperti itu, apakah cara dia untuk mengerti kehendak Tuhan, atau bagaimana cara dia mengerti apa yang salah di dia atau kekurangan apa yang harus dia perbuat supaya sesuai dengan aturan Tuhan gitu. Oke. Silakan Om. Mungkin Jadi bisa. sebenarnya gini, kehidupan kita ini gini. Ketika kita sudah mengintrospeksi diri, Ya. memperbaiki diri, apakah hidup kita ini sudah berkenan apa enggak di hadapan Tuhan? Ya. Kalau kita sudah mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, dan kita menjadi buat ini cerminannya, ini menjadi patokannya, apakah kita sudah sejalan enggak dengan firman? Ternyata sudah lakukanlah, mungkin belum 100% ya. Ya. Karena kita kan belum sempurna, Betul. tapi sudah ada menuju ke sana. Iya Oke. betul. Contoh misalnya dia sudah berdoa, dia sudah beriman, memuji, nah sudah tidak jahati orang, dia katakan jangan menjauhkan dari pertemuan ibadah, sudah beribadah, ikut, Ya, sudah lakukan sudah semua. lakukanlah, Oke. ya. Nah, jadi terus mungkin dia sudah memiliki hati yang baik, yang Ya. tulus, sudah punya iman. Tapi kita tinggal melihat karena semua kan aturan ada di tangan Tuhan. Otoritas di Ya, atas otoritas, Oke. ya kan. Siap. Nah, ada kalanya doa kita itu dijawab dalam sekejap bisa. Ya. Ada kalanya 1 minggu. Ya. Ada kalanya 1 bulan. Nah, ada kalanya sampai bertahun-tahun. Iya. Nah, bahkan ada sama sekali tidak dijawab. Ya. Ya kan? Sama sekali memang tidak dijawab. Dan Iya. itu ada terjadi, tidak dijawab. Dan memang tidak dijawab. Nah, di dalam menyikapi inilah maka dikatakan oleh pengkhotbah pasal 3:10, tunggulah waktunya Tuhan sebab waktu Tuhan itu indah. Amin. Jadi kita udah lakukan ini semua ini, tapi belum dapat jawaban. Ya. Ya. Nah, tapi ada ayat berkata lagi bahwa segala sesuatu tunggu waktunya Tuhan. Nah, karena pada waktunya Tuhan itu pasti waktunya Tuhan itu terindah, Yang terbaik lah. terbaik. Seperti ada lagunya tuh, Pak. Ada lagunya tuh. Nah. Waktu Tuhan, waktu Nah, yang terbaik. Walaupun Ya. mungkin kan kita rasa kok belum. Tapi Ya. kan Tuhan lebih tahu di pas mana kita itu. Contoh Ya. misalnya kita apalagi saat-saat sekarang kita mau perlu biaya anak kita sekolah. Betul. Banyak Apalagi kayak sekarang ya, Ya. uang sekolah itu, uang pangkalnya, uang kegiatannya mahal-mahal. Ya. Kita belum punya uang. Ya. Ekonomi lagi Dia pun udah di PHK misalnya. di PHK katakan. Tahu-tahu uang nggak ada. Betul. Nah, Sementara anak kita mau masuk sekolah lagi. Nah, anak nggak bisa diundur dulu. Betul. Nah, nggak bisa utang Ya. dulu ya, Ya. tahun depan dibayar. Nggak Nggak bisa. bisa. Nggak bisa. Nah, tinggal pilihan, anak mau sekolah atau mau lanjut. Ya. Kalau mau sekolah bayar, ya kan? Nah, kadang-kadang kita berpikir dari mana, ya. Betul. Terus di sisi lain harus bayar. Betul. Nah, tidak Logika bisa kita utang. main, Om. Nah, main ini logika. kita main, oke. Waktu Ini berjalan, logika. waktu berjalan. Ya. Nah kan, tapi kadangkala itu banyak dialami anak-anak Tuhan. Ketika besok mau bayar, ya kan, atau mungkin tinggal jam mau bayar, Tuhan bisa melakukannya. Amin. Ya kan? Luar biasa, Pak. Tuhan kan berkuasa. Cuman kan artinya waktu 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu. Nah kita merasa bagaimana nih. Iya. Tetapi menyikapi itu kita nggak perlu gelisah. Percaya Kita harus saja, Om. percayakan Percaya saja. dengan iman sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Amin. saya katakan yang lalu, bagaimana Ishak ditinggal waktu itu di Gerar dalam kekeringan, kelaparan. Ya. Nah, ini kan kontradiksi. Betul. Tuhan ngomong tinggallah di Gerar. Di Gerar nggak ada makanan, Lagi kelaparan. kelaparan. Tuhan ngomong tinggal di situ. Tapi saya skat lagi dikit Pak. Nah, artinya bukan memotong sedikit. Nah, kalau misalnya yang dia sudah inginkan tadi itu seperti Pak Gembala tadi bilang tidak terjawab. Nah, tapi waktu kan berjalan. Ya. Nah, jadi dia tidak bisa mengikuti waktu ini, dia harus adakan sesuai dengan contohnya di hari besok nih, contohnya orang mau sekolah. Nah, besok anak udah harus sekolah, tapi kan dia Sudah harus bayar lah ya. artinya mau masuk sekolah contohnya lah ya. Nah, tapi dia kondisi seperti kita bilang semua udah nggak ada apa-apanya. Bahkan sampai batas waktu terakhir Batas pun waktu terakhir pun contohnya besok sudah lewat katakanlah. atau mungkin katakan sudah lewat, sudah tapi lewat. ada juga mungkin sudah tiba waktunya, Ya. tapi belum juga dapat apa-apa Pak Gembala. Nah, Misalnya seperti itu. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Kadang Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Ya.
Dan ketika itulah Tuhan akan berikan kita hikmat. Hikmat. Ya, contoh misalnya, sudah doa, sudah persiapan, tapi uang belum ada. Ya. Untuk bayar uang masuk anak sekolah. Waktu Oke. udah tiba. Waktu sudah tiba. Sudah mepet waktunya lah. mepet. Ya. Udah tiba lah, bukan Dan mepet, tidak waktu ada, tiba. tidak Sudah ada, tiba. dan tidak ada uang di depan mata. Iya. Ya. Kadang-kadang kita dikasih hikmat. Ya, sudah berdoa dan tinggal tunggu jam. Iya. Mungkin kadang-kala Tuhan izinkan kita sementara. Mungkin kita bisa pinjam dulu uang orang. Ya kan? Iya. Nah, untuk sementara. Yang saudara lah ya Atau mungkin. saudara atau Ya. siapa yang bisa dipinjamkan. Ya. Tapi saya yakin Tuhan akan bisa tunjukkan orang. Mungkin harus lewat itu. Minimal untuk tertolong ini. Iya. Ya kan? Mungkin kalau cuma makan Melewatin minum, waktu lah dulu ya. waktu ini ya kan? Nah, tetapi nanti kita akan lihat di sana bagaimana Tuhan turut bekerja. Kan dikatakan di Alkitab, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, itu ayat itu. Nah, kalau sudah mengalami kayak gini kan seolah-olah nggak kebaikan. Iya. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita pinjam dulu mungkin ya untuk sementara. Tapi nanti Tuhan punya kerja, yang penting kita berusaha. Bagaimana caranya nanti untuk menutup itu nanti membayar ke teman. Oke. Ya kan? Tetapi Allah itu tidak akan buat kita habis akal. Selalu akan. Selalu ada. Ada ya. Makanya kita ini dibuat, itulah beda kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Kita lebih jauh ciptaannya dari ciptaan Tuhan yang lain, seperti pohon, rumput, hewan-hewan. Karena apa? Di kita itu ada akal. Akal. Ya. Ada akal. Nah, akal kita ini harus dimanfaatkan. Bagaimana? Yang penting tidak merampok, tidak mencuri, tidak Ya, artinya tidak menipu positif orang. saja lah Hal ya. positif. Dan Nah, pasti Tuhan kasih jalan. Umi. pasti Tuhan jalan. Pasti Tuhan kasih jalan. Karena apa? Saudara-saudara dengan Kebutuhan kita kan ini untuk anak. Betul. Nah, jadi demikian juga mungkin ada banyak teman-teman di PHK, tapi jangan putus asa. Dengan apa kapasitas, dengan apa kemampuan, apa yang bisa. Iya. Yang penting jangan gengsi. Nah, ini yang dia gengsi. Yang beratnya ini gengsi. Kadang-kadang Gengsi. Nah, kadang-kadang kan kita mau butuh uang, tapi betul. gengsi. Apalagi kita yang ada kan? di kota besar nih. Nah, kota besar. Di kota Misalnya, besar kan ya kan? pasti nih. Dia seorang kantoran. Ah. Dia tidak mau jadi kuli dulu Iya. untuk sementara. Padahal itu kita nggak tahu. Nah, Biasa sekarang- naik mobil. Nah, tiba-tiba dia nggak mau naik angkot. Iya, betul, Nah, betul. lihat sekali. itu Yusuf. Yusuf untuk diangkat jadi nomor 2 di Mesir, dia harus diproses Tuhan dulu. 13 tahun. Dan prosesnya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dia dimasukkan di sumur, dijual, disaudagar, dijual ke Potifar, masuk keluar penjara. Nah, Yusuf tolong orang. Ketika ditolong orang menerjemahkan mimpinya, Ya. nggak diingat. Ketika orang itu udah keluar dari penjara, nggak diingat. Nah, bagaimana cara Tuhan menolong Yusuf waktu itu dari penjara? Raja Firaun ditaruh bermimpi. Nah, bagaimana kalau nggak ada mimpi dia tentang 7 lembu yang gemuk dan kurus dan 7 bulir gandum yang kurus dengan gemuk. Nah, dia bermimpi, nggak ada yang bisa terjemahkan Iya. mimpi itu. Jadi segudang cara Tuhan buat untuk menolong. Nah, itulah cara Tuhan menolong. Bukan saya menolong Yusuf, menolong papanya di Kanaan. Bahwa akan terjadi kelaparan 7 tahun. Nah, itulah cara Tuhan. Nah, Betul, betul. gimana logikanya? Ini kan Yusuf nggak ada sekolah, Betul. tinggal di negara orang lain, Dan nggak bahkan ada dia- keterampilan, nggak ada Iya. keterampilan. Dan dia mengartikan sebuah mimpi dari raja. Cuman itu. Yang itu di mana raja ini memenjarakan. Ya kan Om ya? Iya. Dan Luar dia jadi biasa. dari penjara kan. Tapi lewat bermimpi. Lalu si ini yang pernah keluar dari penjara itu, si juru minumnya ini katakan, ada di penjara. Ada orang yang bisa. Ada itu. pernah menerjemahkan mimpi saya dulu, diterjemahkan. Iya. Panggil, diterjemahkan. Nah, dari situlah sehingga diangkatlah Yusuf. Kalau gitu engkau mengatur segala keuangan, segala Di apa yang kerajaan ada itu. di kerajaan ini. Luar biasa. Nah, jadi banyak cara Tuhan untuk menolong seseorang dari tengah-tengah kesulitan, asal jangan gengsi. Amin. Yang banyak itu kan gengsi, Amin. ya kan? Ya. Nah, misalnya dulu gajinya 10 juta karena zaman Covid ini susah cari kerja. Jadi UMR. Nah, akhirnya jadi UMR. Ya. Ya kan dulu Jauh sudah, kan sudah, udah. sudah manajer. Ya. Ini dimulai lagi dari nol. Dari nol lagi. Nah, tapi dia tidak mau. Gengsi. Tadinya yang naik mobil jadi naik motor Nah, misalnya gitu. Atau naik Nggak mau. angkot Atau bahkan. jadi angkot, Naik nah. busway. Ya kan tidak mau kan? Iya, iya, banyak iya. gitu. Nah, kita harus siapin, harus kita rela Betul. menerima kalau itu proses dari Tuhan. Betul. Ya kan? Seperti saya katakan tadi, bahwa logam mulia itu bisa jadi logam mulia murni adalah karena itu harus dibersihkan dari sanga. Sanga itu adalah yang mengotori, Ya. mengotori logam mulia itu. Tapi ketika dibersihkan dengan dibakar dengan 1200 kepanasan,
lalu ditaruh kimia, keluar busa, dibersihkan, jadilah emas murni. Mas murni tanpa campuran apapun. Tanpa campuran apapun. Itu proses. Biasa. Nah, kita pun banyak diproses. Ya. Mungkin banyak hal-hal yang harus kita boleh diproses. Nah, jadi intinya di tengah-tengah kesulitan ini, kita itu ketika kita butuh sesuatu, ya kita nggak usah malu, nggak usah Betul. gengsi. Nggak usah pikir-pikir lagi, hitung-hitung ABCD. Ya. Jadi contohnya seperti sekarang lah ya, kita lagi makan tempe, ya Nah, silakan aja makan tempe ya. Ya, silakan. Sama Jadi, cabenya, Pak. Jedah ya. Itu. Karena tempe Sambil ngopi Om ya. Oh, iya. tempe dengan cabai itu rasanya agak luar biasa. Nah, itu. Jadi Luar biasa. kita itu banyak orang kesulitan di dalam ekonomi. Sebenarnya yang penting dia harus mau mencari. Oke, Om. Jadi sebenarnya Tuhan sudah memberikan jalan. Mungkin seperti itu, Jalan. Om ya. Tapi Hikmat, karena intinya hikmat Nah, bukan jalan ya. Jadi gini, Hikmatnya. maksud saya tadi Tuhan sudah memberikan jalan keluar, tetapi karena kesombongannya, Ya. karena dia tadi yang apa? Istilahnya itu tadi dia tidak mau turun level gitu ya, tidak Membuang mau ego, Mas. Membuang ego. tidak mau membuang egonya, akhirnya yang sebenarnya Tuhan sudah kasih jalan, ya akhirnya seolah-olah dia tidak menerima jalan Iya. apapun gitu Om ya. Ya. Karena Gitu, bisa Pak. terjadi orang di atas, udah di atas, tahu-tahu Tuhan proses hidupnya, harus kembali dari nol. Nah, Waktu itu dia kembali dari nol itu, apakah dia mau Mampu atau apa gengsi? tidak? Ya, betul. Ya kan? Betul. Tapi sebenarnya kalau dia mau dan tidak gengsi, Betul. dia jalani, walaupun mungkin dia bisa, mungkin ada hal-hal yang tidak layak dia terima. Ya. Nah, tapi siapa tahu dari situ Tuhan akan angkat kembali. Ya kan? dan Tuhan itu angkat kembali. Tuhan angkat pasti lebih dari sebelumnya Om ya. Asal Pasti lebih dia- dari sebelumnya. Asal dia sungguh-sungguh. Saudara-saudara semua dengarkan. Jadi Tuhan pasti akan mengangkat, Tuhan akan pasti kasih jalan keluar gitu Om ya. Iya. Yang penting kita sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Yang penting kita sungguh-sungguh. Jadi disitulah kita melihat nanti kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan luar Karena biasa. Tuhan mau kita ini jadi saksi. Ya. Jadi saksi Dan itu termasuk ini Om ya, termasuk pengalaman pribadi dengan Tuhan. berbalik. Karena Luar ikut Tuhan biasa, itu harus punya pengalaman. Ya. Kalau kita nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, nah apa mau kita ceritakan? Betul. Ya kan? Apa yang mau kita ceritakan? Apa kita mau saksikan? Atau misalnya contoh seperti ini Om ya. Iya. Jadi saudara-saudara seiman juga bisa dengar tanpa ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, mungkin dari Om sendiri, Iya. Bapak Gembala kita, atau mungkin saya sendiri, atau mungkin Pak Munte, apa yang akan kita bahas tidak ada. Nggak ada. Begitu Harus ya, Pak kita ya? alami dulu. Betul, Kan ini kita yang ceritakan karena kita pernah alami. betul. Bagaimana kita berkata Semarang itu indah, tapi nggak pernah ke Semarang. Pernah lihat ya. Jangan Cuman kan ngomong ke doang. Semarang, keluar tol aja belum pernah. Nah, tapi kalau kita sudah pernah ke Semarang, nah kita pasti bisa menceritakan. Ya, Ya kan? betul sekali. Nah, di mana itu Simpang 5 kita Ya. sudah tahu, di mana itu makan paling enak, ya kan kita Iya. sudah tahu. Iya. Nah, Jadi kalau Indonesia Timur bilang tidak tipu-tipu. Stop tipu-tipu. itu kan artinya Ya, gitu. betul. Nah, kalau Jadi gimana aja Om ya? Jadi saya ingin sedikit ngobrol nih Om. Ini kan kita kan ibadah di tengah pandemi dan banyak sekali, mungkin tidak hanya kita, tetapi banyak gereja-gereja melakukan ibadah online Om ya. Ya. Ibadah online ya Pak ya. Ya, seperti yang kita pun melakukan. Karena ada beberapa lansia yang memang mereka yang lebih baik dari rumah untuk sementara waktu mereka akan mengikuti ibadah online. Nah, untuk ibadah online sendiri ini Om, itu kan kita kan apa ya? Saya kepingin mungkin dari Bapak Gembala sendiri langsung menyampaikan ibadah online ini tata caranya seperti apa? Maksudnya gini, apakah kita harus dengan berpakaian layaknya kita ke rumah Tuhan? Karena kan kita biasanya di rumah aja Om, berhadapan sama handphone, Atau laptop, atau TV, atau apapun media kita yang kita pakai. Sedangkan yang lihat kita tidak ada, hanya diri kita sendiri dan tentunya Tuhan pasti lihat. Dalam arti tidak ada yang lihat. Kalau kita ke sini kita pakai singlet nggak mungkin. Ya. Ke rumah Tuhan pakai singlet nggak mungkin. Nanti jangankan Bapak Gembala, mungkin teman-teman yang Teman-teman dari ya. luar pun akan menegur kan. Kamu kok pakai singlet sih datang ibadah kan gitu. Nah, sedangkan yang online di rumah itu kan mereka Mungkin lagi tidur ya. ya mungkin kita juga tidak tahu apakah mereka mandi dulu atau mereka. Nah, lebih baik untuk yang contoh untuk kita dalam artian seperti tadi kita bilang, Om bilang kita menghargai Tuhan, kita mencintai, maksudnya kita beribadah. Apa sih yang memang harus? Apakah kita boleh nih kita pakai baju biasa aja toh di rumah gitu Om?
Ya kan Pak ya? Ya. Kadang-kadang kan kita ini di rumah ini nggak ada yang lihat, saya cuma TV, handphone, laptop dan lain sebagainya. Jadi ya sudahlah, saya pakai singlet kek, saya pakai celana pendek kek, kan nggak ada yang lihat. Kira-kira gimana Om? Sebenarnya ya kita kan gini, ibadah di rumah Tuhan dengan ibadah kita misalnya lewat online di Online rumah, ya. tujuannya sasarannya kita kan tetap tujuan bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Puji Betul. Tuhan ini kan artinya adalah Tuhan yang mulia, yang suci, yang kudus. Ya. Ya. Betul. Nah, kita bertemu saja dengan seseorang, ya. Tidak mungkin kita mau ke rumah seseorang kita pakaian yang nggak layak, Ya. ya kan? Kita bertemu pergi ke rumah orang, bertemu dengan seseorang, atau mungkin kita didatangi orang, Ya. ya kan? Nah, apalagi nih kita bertemu dengan pemilik langit dan bumi yang maha tinggi, maha kuasa. Nah, selayaknya lah kita, bukan soal nilainya, pakaiannya seberapa, tapi layaknya lah yang sopan bagaimana, ya kan? Nah, kira-kira kalau kita bertemu dengan Tuhan dengan compang-camping atau tadi kita Celana membaca pendek. Alkitab, celana pendek, kita baca Alkitab, kita memuji Tuhan, kita gimana ini artinya? Jangankan dilihat Tuhan, dilihat orang aja. Ini gimana ini? Iya. Kita kan istilahnya kecuali dalam keadaan darurat kita lagi di hutan. Iya. Ini kan tinggal di rumah. Iya, betul. Nah, sekarang seperti tadi saya katakan, tinggal dianya mau apa enggak. Nah, Kan menghormati saudara-saudara. Tuhan itu, menghormati Tuhan jangan artinya gini. Yang penting kan hati. Jadi orang kali pakai senjata ayat. Yang penting kan hati saya sama Tuhan. Ini bukan soal hati. Hati udah jelas, tapi bagaimana sikap kita? Perbuatan lah ya. Nah, sikap kita, goalnya kita. Iya. Nah, jadi artinya itulah sebabnya kan kita ini kan diberikan akal sehat untuk bisa, maka dikatakan seperti ayat tadi kan dikatakan di Alkitab tadi, supaya di akhir zaman menjelang akhir zaman hidupmu supaya hidup jadi sopan. Iya. Ya Alkitab kan. Nah, kira-kira menurut kita ini, nggak usah dulu menurut Alkitab, kira-kira sopan nggak menghadap Tuhan? Nah, Ya kan? Itu. Pakai daster ibu-ibunya. Iya. Ya Karena kan mumpung di rumah gitu mumpung kan. di rumah Nah. sambil dengar orang berkhotbah, Sambil goreng-goreng telur. goreng-gorengan telur. Layak Betul, enggak? betul. Nah, Jadi tidak salah, silakan ikuti ibadah online di rumah, tapi biarlah misalnya perkeluarga di depan TV atau di depan handphone atau di depan laptop, biasakanlah duduk teratur, menghadap, tapi yang rapi. Berpakaian rapi. Karena mereka kan menyaksikan. betul. Itu kan live streaming dari mana disiarkan Iya. kan. Ya, yang menyiarkan itu kan artinya juga rapi. Betul. Nah, kita juga artinya ini bukan karena soal kita mau menghargai orang, Betul. menghargai Tuhan. Betul. Ya kan? Nah, jadi artinya di tengah-tengah ibadah online ini kita bukan hanya sekedar yang penting hati saya, enggak. Ya. Sikap perlu, sikap itu. Betul. Terima kasih Bapak Gembala. ya. Jadi teman-teman, saudara-saudara seiman sudah mendengarkan tadi gimana Bapak Gembala kami juga menyampaikan. Jadi bukan berarti dilarang ya. Ibadah online silahkan di rumah. Karena memang ada anjuran-anjuran tertentu dari pemerintah juga. Tetapi yang perlu Anda semua ketahui adalah perlunya kita bersikap santun, bersikap sopan. Karena yang kita tidak menghadap laptop sebenarnya. Ya, kita menghadap tidak, Tuhan. ya, kita tidak menghadap handphone, tidak menghadap Itu TV cuma sebenarnya. sarana itu. Itu cuma sarana. Tapi tujuan kita ke Nah, itulah. Jadi saudara-saudaraku seiman yang mendengarkan ini ketika Anda mungkin Om ya, mungkin masih ada yang ternyata ibadah online masih pakai daster atau masih pakai celana pendek, mulai sekarang stop. Anda harus berpakaian rapi, layaknya Anda datang ke rumah Tuhan. Iya. Dengar itu baik-baik. Dan saya yakin pasti Tuhan akan dengar ibadah kita, Ya. walaupun dari rumah. Tuhan Ibadah akan kita dengar. jadi berguna, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Apakah kita ini karena rutinitas atau ingin menyenangkan hati Betul. Tuhan? Itu yang penting. Itu yang terpenting, Om Itu ya. penting. Karena bukan rutinitas, Bukan. tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau Tuhan disenangkan, saya percaya seperti seorang anak menyenangkan hati orang tua, maka orang tua itu akan tahu memberikan sesuatu untuk anak. Iya. Nah, kita pun gitu ya. Dan Ketika itu juga kita termasuk senangkan, kedekatan kita, Om ya. nah iya, Kedekatan kan kita cara dengan kita Tuhan. kedekatan kita dengan Betul cara sekali. itu. Ya kan? Oke. Nah, itu. Begitu ya. Sebenarnya kalau pakaian daster sih
agak dibenarkan sih rapi aja sih ya. Kalau mungkin pakaian daster mungkin kadangkala kita bilang seolah menilai dasternya, bukan ya. Iya. Pengertiannya rapi lah Rapi. ya. Apa artinya selayaknya sebagaimana beribadah lah. Nah, Ya, artinya seperti ke beribadah gereja di lah. gereja lah. Ah. Gitu. Kalau Nah, ibaratnya supaya- ibu-ibu terbiasa di rumah pakai daster sampai mau ibadah online pun pakai daster, kira-kira pernah nggak dia ke gereja, ke rumah Tuhan? pakai Ya daster? artinya jangan sampai nanti ada beberapa orang menilai saya hanya punya baju daster Pak. Oh, nggak boleh. Nah, Nggak jadi boleh. bukan ke sana pengertiannya berpakaian selayaknya Iya, lah, selayaknya. sepantasnya seperti beribadah di gereja. beribadah. Nah, seperti Kenapa kalau kita ke undangan Rapinya bukan main. Nah, jadi Nah, rapinya luar biasa kan. Betul, Om, betul. Nah, ini kok menghadap Tuhan. Nah, compang cantik. Ya, artinya yang saya benarkan di situ, kalau kita mungkin orang-orang yang di kota atau yang biasa di sini mungkin jarang pakai daster, tapi kalau orang-orang yang di kampung bisa yang mendengarkan Iya, atau iya. melihat ini kan ada beberapa orang bilang, "Pak, saya di kampung hanya pakai baju ini." Nah, bukan ke sana tujuannya gitu. Tapi ya. memang bukan. di kampung pun saya pikir di kampung sesusah-susahnya orang di Betul. kampung. Teman saya melayani di daerah transmigrasi yang boleh dikatakan Di hutan minus, mungkin, Om, ya? minus pendapatan. Iya. Kolektif mereka cuma singkong. Iya. Pendapatan mereka singkong loh. Kolektif mereka singkong. Dibawa ke gereja singkong. Iya. Dibawa ke gereja kolektornya Pak Pendeta. Ini kolektor saya. Ayam Hasil- dibawa. hasil kebunnya lah, Om, ya? Iya. Tapi ketika mereka di rumah Tuhan, nah itu pakaian memang ke gereja. Pakaian rapi yang Pakaian mereka rapi. punya. Nah, bukan soal nilainya, tapi layaknya Iya, lah. layak. Layak lah. Ya kan layak lah. Yang terbaik. Nah, tapi Karena ini buat Tuhan nih. iya, tapi tidak ada saya temukan teman-teman saya melayani transmigrasi yang paling susah mereka ke gereja pakai daster. Tidak ada. Nggak ada ya. Ya. Pakai mereka seperti biasa. Iya. Seperti mereka datang ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan. Nah, jadi memang artinya ini kan kita sedang menghormati Tuhan. Iya. Bukan karena keadaan ekonomi kita. Betul. Karena sesusah-susahnya orang, nggak mungkin dia nggak punya baju. Betul. Ya kan? Iya. Nggak punya, nggak mungkin nggak. Dan kalau ada pun nggak punya, pasti orang Tuhan kirim memberi baju sama Ya. dia. Ya kan? Betul. Pasti Tuhan kirim orang untuk Tapi- bisa dia beribadah. Intinya bukan nilai pakaiannya Bukan, lah ya. bukan. Intinya Kelayakannya. Kelayakannya Om ya. Iya. Kelayakannya. Nah, karena gini Pak, ukurannya kalau ibu itu pakai daster itu kan cuma di dapur sama di kamar. Ah, Ini menghadap Tuhan. ada kalanya juga bisa kita nggak tahu situasi orang, mungkin kalau di rumah sakit ya ada orang ibu ya itu beda Oh, itu cerita. beda. Beda cerita. jadi pakaian dia memang seperti itu. Ya, Nah, memang jadi itu kan beda Beda. cerita. Nah, lah. jadi Beda artinya cerita. kita kan tidak menyampaikan Ya, sampai ke sana kan. betul. Jadi barangkali orang saya kondisinya di rumah sakit seperti ini. Oh, Pak. tentu Apa ada. saya nggak bisa ikut ibadah? Oh, tetap bisa. Nah, jadi Kalau itu kan- situasi itu jadi- kan artinya kan gini, kalau orang lagi jaga pasien itu Ya, kan beda. beda. Orang Atau mungkin dia lagi menjaga pakai orang APD, sakit. Om, ya. Lagi APD. Apalagi sekarang kan Nah. dalam pandemi seperti ini mungkin Ya, ada yang diisolasi di rumah APD, sakit. nah, Pakai ini- APD tetap bisa ibadah Om ya. Beda. Yang saya maksud ini kan artinya sudah dipersiapkan ibadah online di rumah. Nah, Ya. Jadi bukan kondisi dia itu. bukan kondisi yang lagi lain nih yang kita kondisi bicarakan lain. yang di rumah Om ya. Nah, ini udah persiapkan. Nah, Ya. jadi pengertian saya ke sana. Jadi supaya orang-orang yang mendengar pun bukan yang kita maksud memojokkan ke Oh, sana. ya, tidak. bukan. Tentu. Artinya orang-orang yang beribadah di rumah betul-betul persiapkan hidupnya, caranya Betul. untuk menghadap Tuhan. Ya. Kecuali mereka memang yang di rumah sakit, Ya. jaga orang pasien, Atau rumah mungkin di hutan, atau lagi di mana. di mana. Ya. Tapi ini kan khusus orang-orang yang di rumah Ya. Yang sudah diniatkan ibadah Ya. lah. yang memang niat itu. Ibadah ya. Ya kan? Jadi ya selayaknya lah Betul. kita menghadap Tuhan, Betul. layaknya. Nah, menjadi pertanyaan, layak enggak gitu, sopan enggak? Sementara di Alkitab katakan supaya kamu menjadi hidup yang sopan. Iya, betul. Nah, sekarang tanya aja diri kita, kira-kira kalau begitu sopan enggak? Iya. Nah, jadi artinya Pantas enggak gitu, Om, ya? Nah, pantas enggak? Inilah di tengah-tengah ibadah online, ya. Kita sedang menghadap yang punya hidup kita Om. punya hidup kita, Yang punya yang hidup selamatkan kita. Iya, Ya betul kan? sekali. Nah, jadi kecuali kondisi orang karena sakit, Ya. karena memang karena dia bisa aja lumpuh, tidak bisa memakai Pakaian baju, Ya. itu kan pengecualian. Pengecualian. Atau karena ada keadaan yang memang tidak memungkinkan. Ya. Tapi kalau kita orang sehat, segar bisa, atau ada di lemari pakaian, ya kan cuma Yang karena lebih layak malas, lah, yang lebih layak layak kan gitu. karena cuma malas, ya kan. Nah, jadi biasakanlah kita menghadap Tuhan itu Oke. benar-benar yang benar-benar menyenangkan. Amin. Jadi tidak cukup hanya hati. Tidak cukup hanya hati ya. Nah. Jadi itulah
yang bisa Bapak Ibu saudara-saudara seiman dengarkan dari apa yang kita obrolkan di sini Om ya. Ya. Bapak Munte ya. Jadi memang ibadah di tengah pandemi ini punya karakter liku-liku. sendiri. Banyak liku-likunya, punya Ciri karakter tersendiri sendiri lah ya, ciri karakter tersendiri ya. ya. Punya ciri-ciri tersendiri, tetapi tentunya semua itu tidak melupakan dari gimana cara Khasiatnya. kita ya, bagaimana cara kita menyembah Tuhan. Ya. Dan Hubungan Tuhan kita dengan Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu intinya. Karena apapun itu Tuhan pasti kasih jawaban. Ya. Dan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu mungkin Ya. Om ya. Oke. Jadi itu yang bisa kita obrolkan sedikit untuk saat ini. Inilah obrolan kita tentang ibadah di tengah pandemi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudara seiman yang mendengarkan, dan tentunya ini akan kita lakukan kontinum ya. Jadi nanti program baru kita ini akan kita terbitkan di dalam channel YouTube kita setiap minggu. Seminggu sekali Om ya. Ya. Seminggu sekali kita akan terbitkan di situ. Nanti Bapak Ibu saudara-saudara seiman bisa menyaksikan, bisa melihat di situ. Semoga bisa terberkati, dan juga mungkin nanti bisa memberikan saran atau masukan di dalam kolom komentar di dalam channel YouTube kita. Ya. Channel YouTube GPDI Victory Metro Permata 1, Metro Ya. Permata 1 ya. Jadi saya ulangi, channel YouTube kita GPDI Victory Metro Permata 1. Itu channel YouTube kita, silakan Bapak Ibu bisa lihat di situ. Banyak sekali apa ya istilahnya? Banyak sekali khotbah atau khotbah dari Bapak Gembala kita, dari Bapak Maruli Tabubolon. Dan juga ini adalah program terbaru kita, program terbaru yang akan kita lanjutkan terus, seminggu sekali akan ada di dalam channel YouTube kita. Dan tentunya ketika ini bisa memberkati, tidak ada kata lain, yaitu ini hanya untuk memuji Tuhan. Ya. Ini Memuliakan bukan Tuhan. ya untuk memuliakan Tuhan, bukan buat kita, bukan buat supaya GPD Victory terkenal, bukan. Tapi ini hanya Tuhan untuk dipermuliakan. memuliakan nama Tuhan. Ya. Itu intinya. Dan tentunya Baru saling berbagi. nah, saling berbagi, saling membangun, saling menasihati. Nah, itulah yang supaya sudah kita maju. Bapak Ibu semua sudah dengarkan tadi dari Bapak Gembala kami, saling mengingatkan semua untuk menguatkan kita. Dan tentunya nanti kami mohon jika Bapak Ibu saudara-saudara seiman mendengarkan, kirim masukan lewat komentar di dalam kolom komentar. Klik tombol like ketika Bapak Ibu merasa ini terberkati, dan share kepada orang lain ataupun mereka yang mungkin tidak punya YouTube, sehingga mereka semua boleh mendengar bahwa ada berita firman Tuhan dari channel YouTube kami. Dan tentunya subscribe channel kami untuk kita saling memberkati, karena semuanya gratis saudara-saudara. Tidak ada yang dipungut biaya sepeser pun. Oke, begitu dari kami. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua lewat pelayanan kita ini, dan juga buat pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih sekali lagi. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah ngobrol bersama tentang kebenaran firman Allah dengan ibadah situasi sekarang. Mampukan kami semua, bahkan teman-teman seiman, bahkan siapapun yang menyaksikan acara YouTube ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Mungkin mereka mengalami kesulitan, mengalami kesusahan seperti tema kami. Ada mungkin karena mereka tidak dapat pekerjaan, karena PHK, sehingga mengalami kesulitan dalam keuangan, bahkan mungkin untuk menyekolahkan anak. Kami berdoa Tuhan, tidak ada jalan tertutup bagimu. Amin. Kunjungi mereka. Kalau Amin. mereka mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan. Lewat doa kami, lewat acara kami pun berdoa buat mereka Tuhan, teman-teman seiman yang menyaksikan ini. Jamah lawati Tuhan, supaya kuat iman mereka, berjalan teguh dalam iman, bergantung terus pada Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan. Maka indah waktunya Tuhan pasti membuka jalan. Tuhan memberkati, dan tolong semua kalau ada anak-anak mereka yang mengalami kesulitan karena biaya sekolah, buka jalan Tuhan. Bahwa orang tua yang menginginkan pekerjaan, yang membuat usaha, buka jalan Tuhan, supaya lewat itu mereka melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat acara ini. Biarlah Tuhan terus menolong ke depan, supaya semakin banyak orang terberkati, banyak orang dikuatkan, dibangun, dan banyak orang bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, baik kami yang sudah ngobrol bersama di pada sore ini, baik Pak Rio, baik Pak Munte, baik kami pun, baik juga baik yang bertugas di multimedia. Tuhan berkati, dan semuanya yang edit pun semuanya diberkati Tuhan, sampai kami pun sama-sama diberkati Tuhan. Ini doa kami, ucap syukur. Kami akhiri acara ngobrol bersama ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.